akan bicara tentang hidup supranatural. Ya. Nanti ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi, dialami. 1 Korintus 15. Ada lampu yang sangat terang, panas sekali di atas kepala saya, gitu ya. Jadi setiap kali itu ternyata enggak, tadi saya di tengah-tengah enggak ada lampu di atasnya, tapi kalian pernah lihat enggak kalau pemanas untuk lampu yang khusus untuk ayam goreng, pergi ke itu kan kasih lampu yang bisa memanaskan. Ini rasanya di atas kepala saya ada kayak gitu. Pegang yang minggu lalu itu panas, tadi enggak, tadi kepala nyut, tapi enggak itu, tapi ini lagi. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Ayat 45 sampai ayat 50. Saya akan baca dulu. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saya baca terjemahan literal Indonesia. 1 Korintus 15 ayat 45. Demikian pula telah tertulis manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup. Adam yang terakhir sebagai roh yang memberi hidup. Namun yang pertama bukan apa yang rohani tetapi yang jiwani. Baru sudah itu yang rohani. Manusia pertama dari bumi berasal dari tanah. Manusia kedua dari surga, yaitu Tuhan. Sama seperti yang berasal dari tanah, demikian pula orang-orang yang berasal dari tanah. Sama seperti yang surgawi, demikian pula orang-orang yang surgawi. Sebagaimana kita telah mengenakan gambar dari yang duniawi, kita juga akan mengenakan gambar dari yang surgawi. Dan aku mengatakan hal ini, saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Allah. Begitu pun yang fana tidak mewarisi yang bakal. Saya mau ngomong tentang super, boleh. Yang lain lagi bilang supranatural. Apa itu supernatural, supranatural? Saya ngomong dulu yang natural, yang alamiah. Ya. Alamiah, kalau kata Rasul Paulus tadi, asalnya dari tanah, asalnya dari bumi. Adam, kejadian 1 diciptakan dari mana? Tanah. Tuhan ngambil tanah, dibentuk dengan tangannya, ya kan? Itu asalnya Adam, baru dihembusi nafas hidup. Waktu nafas hidup dihembuskan, jiwa terbentuk. Pertemuan antara roh dengan tubuh. Apa itu jiwa? Ya, kepribadian, pikiran, perasaan, kehendak. Tuhan tadi bilang apa? Yang pertama datang yang alamiah. Yang pertama datang yang natural.
Yang pertama datang yang jiwani, kalau kata terjemahan harafiah Indonesia. Yang pertama datang yang alami, gitu, yang natural. Jadi wajar kalau orang-orang bilang, sudah toh yang wajar aja, yang alami. Karena mereka memang keturunan Adam. Tahu Adam, semua yang sudah belajar bahasa Ibrani, itu kan tanah sebenarnya, ya kan? Dia nama enggak? Atau dia gelar? Gitu. Semua yang dari Adam itu dari tanah, berarti alami, diambil dari bumi, gitu loh. Alami, natural. Semua bilang makanya udah jangan ngeroh-ngeroh. Ya, kamu keturunan Adam, kita semua keturunan Adam, yang lain semua keturunan Adam. Makanya mereka bilang udah yang wajar-wajar aja. Iya, wajar kalau kamu hanya keturunan Adam. Tetapi barang siapa di dalam Kristus, 2 Korintus 5:17, buka. Orang baca dengan kuat, 2 Korintus 5 ayat 17, sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Ciptaan baru, lama berlalu, baru datang. Apa itu yang baru? 1 Korintus 15, baca lagi. Mereka, terjemahan baru 2 ya. Manusia pertama dari debu. Manusia kedua, terjemahan bukan manusia, manusia terakhir. Kalau kedua nanti dipikir ada yang ketiga, gitu ya. Enggak ada. Gitu. Manusia pertama dan manusia terakhir. Manusia pertama itu manusia pertama ayat 47, cuman baru 2 saya baca. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua manusia terakhir berasal dari surga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu. Mereka yang dari tanah sama dengan dia yang dari tanah. Mereka yang alamiah sama dengan dia yang alamiah. Dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Saya baca, cuman baru 2. Sama seperti yang berasal dari tanah, demikian pula orang-orang dari tanah. Sama seperti yang surgawi, demikian pula orang-orang yang surgawi. Apa ini yang natural? Jasmani. Dan jiwa. Yang kelihatan, ukurannya selalu yang kelihatan. Kalau tidak kelihatan, paling jauh yang bisa dipikirkan, yang bisa dirasakan, yang bisa dibayangkan. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, itu ada nggak? Itu nggak masuk ke jiwa. Kalau jasmani, dia mau lihat gini. Tidak bisa saya pegang, berarti tidak ada. Tidak bisa saya rasakan, berarti tidak ada. Tidak bisa saya lihat, berarti tidak ada. Ya kan? Tapi kalau jiwani, lebih dari jasmani. Memang tidak bisa kamu lihat. Tapi kamu bisa bayangkan Menara Eiffel, kamu pernah lihat gambarnya? Ada nggak Menara Eiffel? Ada. Kamu nggak lihat kan? Ya kan? Ada. Gitu. Jiwani lebih dari itu. Tapi dia masih natural. Masih dari tanah. Masih alamiah. Gitu loh. Dan kita semua berasal dari Adam yang pertama. Adam yang pertama diambil dari tanah. Adam itu artinya tanah. Gitu loh. Dari tanah. Jadi semua cara berpikirnya natural, jasmani, jiwani. Kalau manusia jasmani yang dikejar, jasmani dong. Merasa bahwa semua kebutuhannya harus dijalani dengan jasmani. Paling jauh, jiwani. Tapi kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kata sudah datang ini sebenarnya bukan sudah. Nanti saya kembali ke sini. Tapi ini becoming, menjadi, apa itu menjadi? Berproses. Coba lihat dulu. Sekarang, ya kan,
Yang mula-mula datang, ayat 46, bukan yang rohani, tapi yang alami. Baru datang yang rohani. Ya kan? Sekarang orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu, rupanya Adam. Ya kan? Ayat 49. Sama seperti kita mengenakan gambar dari yang duniawi, kita akan mengenakan gambar dari yang surgawi. Jadi kita ini lahirnya dari mana? Adam kan, semuanya. Kenapa kok dia disebut manusia pertama? Ya, teologi. Di depan Tuhan cuma ada dua manusia, Adam dan Kristus. Rohani, surgawi. Kalau ada orang ngomong, Pak, kok kamu ngomongnya surga-surga terus? Saya warga negara kerajaan surga kok. Kalau kamu bukan ya sudah, gitu. Paulus ngomong gitu, kami warga negara kerajaan surga, saya warga negara Indonesia, betul. Tapi saya juga warga negara surga, bukan hanya warga negara Indonesia. Kamu nggak mau, ya sudah. Kristus. Siapa Kristus? Adam terakhir. Jadi Tuhan itu cuma lihat dua manusia. Adam pertama, yang alamiah, yang natural, yang dari tanah. Dengan Kristus yang dari surga, yang rohani, yang supranatural. Jadi cuma ada dua. Kalau kamu tidak di dalam Kristus, kamu hanya ini. Kamu hanya keturunan Adam. Ya kan? Keturunan Adam dari tanah. Alamiah. Kelihatan, bisa dirasa, bisa diraba, bisa dibayangkan, bisa dipikirkan, paling jauh di situ. Tapi ini dari surga. Terus dinyatakan secara roh. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Allah telah menyatakannya oleh roh. Dinyatakan oleh roh. Yang tidak bisa jasmani dan jiwani, rasa dan raba. Jadi kita keturunan Adam, betul, tapi itu sudah berlalu. Kamu di dalam Kristus, kamu ciptaan baru. Ciptaan baru berarti gimana? Sekarang kamu punya sifat-sifat ini. Surgawi, rohani, melampaui yang natural, melebihi. Supra itu beyond, melampaui, di atas, ya kan? Super, di atasnya yang natural. Jadi yang natural apa? Yang kelihatan ini. Pokoknya kamu pikir kalau nggak kelihatan itu nggak ada. Tapi ini dia bilang ada yang tidak kelihatan yang menciptakan, yang menyebabkan yang kelihatan ini jadi ada. Karena itu firman Tuhan. Bahwa semua yang kelihatan diciptakan dari yang tidak kelihatan. Ibrani, buka dulu. Ibrani 11. Ayat 3. Baca salah satu, keras. Ibrani 11, ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, terjemahan baru duanya, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Jadi natural ini apa? Kelihatan, ya kan? Supranatural tidak kelihatan. Nah, kenapa kita berpikir bahwa yang kelihatan ini jauh lebih real, jauh lebih nyata daripada yang tidak kelihatan? Karena meskipun kamu sudah di dalam Kristus, cara berpikirmu masih cara berpikir Adam, alamiah. Kamu belum beroperasi di dalam yang tidak kelihatan, yang rohani, yang surgawi. Apa itu Adam? Dari tanah. Siapa Kristus? Kenapa kok bukan Yesus? Bukan kebetulan loh kalau dia ngomongin begitu, ya kan? Adam kedua itu siapa? Ayatnya. 1 Korintus 15 tadi.
Berapa? Cuma literalnya enggak ada. Siapa? Ada yang kedua, Kristus. Siapa Kristus? Yang diurapi. Kristus itu the anointed one, yang atasnya Roh Kudus turun. Bagaimana Yohanes Pembaptis mengenali bahwa Yesus itulah yang dimaksud oleh Tuhan? Nanti kalau kamu lihat Roh turun ke atasnya seperti burung merpati, itulah dia. Ya kan? Setelah Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus membaca Yesaya ngomong apa? Pada saat kamu mendengar nats ini sudah digenapi, ya kan? Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Mengurapi itu dicurahkan ke atasnya, digosokin ke badannya dengan minyak. Minyak itu adalah Roh Kudus. Jadi siapa? Kristus. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kalau dulu kamu hidup berdasarkan apa yang kelihatan, sekarang kamu hidup berdasarkan apa yang turun dari Roh Allah atasmu. Seperti Kristus hidup. Kenapa kok Tuhan Yesus harus jadi daging, harus jadi manusia, harus hidup di dunia, bisa lapar, bisa capek, bisa haus, bisa tertidur, ya kan? Bisa merasa sedih, gitu kan? Bisa. Semua dia pernah merasakan karena dia imam besar yang bisa merasakan kesulitan yang kita alami. Ada orang galau, bingung apapun, semua Tuhan Yesus pernah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Itu yang membedakan. Nah, kenapa kok begitu? Supaya kita diberi contoh bagaimana hidup supranatural di atas muka bumi. Dengan cara apa? Diurapi. Apa itu diurapi? Roh Kudus turun ke atas hidup kita, turun, dan dia juga menggosok seluruh badannya. Itu Kudus turun, ya kan, memimpin, menuntun, mengajar semuanya, gitu. Itu yang membuat Tuhan Yesus yang manusia, yang datang sebagai manusia, bisa melakukan semua keajaiban itu. Termasuk apa? Jalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, melipat gandakan roti dan ikan menjadi makan ribuan orang. Ngerti bahwa di mulut ikan yang pertama ada 2 keping uang dan itu bisa untuk bayar pajak. Semuanya itu hidup supranatural. Ngerti bahwa kalau kamu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, sekarang ikannya akan lebih banyak daripada. Padahal yang natural nih, nelayan kan, ngerti kan di mana ikan ada. Sudah semalam-malaman bekerja keras dan nggak dapat apa-apa. Natural. Terus ngomongnya apa? Tuhan, karena engkau ngomong demikian, lu tadi dia udah nggak cuma di situ, kanan kiri semua ditebarin, nggak ada ikannya kok Tuhan. Kenapa kok dia mau? Karena engkau ngomong demikian Tuhan, aku lakukan. Ya kan? Lakukan secara natural. Emangnya tadi dia nggak di sebelah kanan perahu? Perahu kan cuma sebelah kanan sebelah kiri. Gitu. Pasti kalau nggak ada di kiri di kanan dong. Ikannya masa ngumpet di bawah perahu? Dari mana ikannya? Nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus bilang tebarkan aja sebelah kanan. Nurut aja sebenarnya, ya kan? Nurut aja. Gitu loh. Waktu kita nurut, terjadi. Bukan yang natural, bukan yang kelihatan. Tadi dia ngomong, Tuhan, sudah aku taruh situ, nggak ada ikannya. Gitu. Ada. Tapi waktu Tuhan bilang, ada. Dan inilah kenapa kok kita di dalam Kristus ciptaan baru, supaya sekarang kita hidup bukan yang natural, bukan hanya yang natural. Kita kan masih pakai ini nih, masih ada tubuhnya, masih ada jiwanya. Tetapi bukan hanya berdasarkan itu. Sekarang dasarnya adalah yang supranatural, yang tidak kelihatan, yang rohani, yang surgawi. Jadikan dasar yang menuntun, yang jalan di depan, yang memimpin, sehingga semua yang lain itu ngikutin, bukan kebalikannya. Kenapa firman Tuhan bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan. Itu kan urutan yang benar. Kerajaan Allah, cari.
ya kan? Plus kebenarannya. Semua yang lain jadi bonus, mengejar kamu. Apa itu? Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanan, pakaian, dan semuanya. Kalau kamu, ini kan makanan pakaian kelihatan nggak? Kelihatan dong. Bisa diraba? Bisa. Bisa dirasakan? Bisa. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu bilang abstrak. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Apa kerajaan Allah dan kebenarannya? Bahwa kamu ini ciptaan baru. Kamu hidup seperti dia, bukan seperti Adam. Adam hidup hanya berdasarkan apa yang kelihatan. Sekarang gini, lihat. Kejadian 1 ayat 26. Satu orang baca dulu, keras. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, diciptakan menurut gambar dan rupa. Sekarang ayat 27 dibaca. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, Tuhan mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tapi ayat 27 manusia diciptakan menurut gambarnya. Berarti Adam diciptakan menurut gambar Allah. Rupanya belum. Tadi berdoa Tuhan kasih contoh yang gampang. Gampang. Udah, kita belikan seragam Kopassus dan kita belikan senapan plastik di situ. Kalau dia jalan ke sana, saya yakin kok kalau cuman koramil gitu-gitu pasti pikir wah tentara lagi latihan, ya kan? Rambutnya udah cocok, tampilannya udah cocok semuanya kan, ya kan? Dia pakai sepatu las, kita belikan satu set lengkap bahwa dia sekarang adalah image, icon, gambar persis prajurit Kopassus. Senapannya kita carikan replika yang dari besi. Pokoknya semua wajahnya kita coreng-coreng, dia gambar Kopassus. Tapi rupa belum. Begitu dengan petasan dia lari, gitu kan? Dipikir musuh menyerbu. Kenapa? Mentalnya belum. Cara melihatnya belum. Gitu. Kopassus sudah tiap hari latihan menembak, di berjalan merangkak di antara granat, bom. Gitu. Dia ngerti membedakan mana petasan, mana granat, mana bom, ya kan? Mana ngerti? Gitu loh. Dia ngerti membawa ransel sekian kilo, dia jalan untuk masuk itu pelatihan dari Jawa Barat sampai ke ini loh. Mana namanya? Apa penjara itu, Pak? Cilacap. Nusa Kambangan. Nanti berenang nyebrangin Nusa Kambangan, di sana baru dilantik. Dia udah pernah mengikuti proses itu semua, berhadapan dengan musuh setiap hari. Kemarin saya nonton dokumenter, baru episode 1. Pelari-pelari dunia 100 meter. Peraih medali emas Olimpiade yang lari 100 meter di bawah 10 detik. Tahu mereka bilangnya apa? Setiap hari sepanjang tahun adalah waktu latihan. Sehingga pertandingan bukan sesuatu yang mengejutkan buat saya. Nggak ada tiba-tiba besok mau tanding, oh seminggu sebelumnya latihan, kaget-kaget, nggak pernah latihan sekarang. Nggak ada. Kamu tahu, wow dia bilang, tekanan batin ketika masuk ke stadion itu, diliput seluruh dunia, ditunjukin kamera-kamera yang tele panjang-panjang, semua sedang foto mereka, cari setiap gerak-geriknya semua sorak-sorai itu. Itu panggungnya. Tapi setiap hari, latihan start aja berkali-kali. Startnya kurang bagus, ini kamu harus gini. Startmu aja kurang 0,0 sekian detik itu kurangi. Lari di dalam kolam renang. Untuk mahkota yang fana. Terus kita atlet kan, bertanding untuk mahkota yang kekal. Itu cuma untuk dapat medali emas, dikenal seluruh dunia. Memang setelah dapat medali emas yang dari Italia itu tadinya nggak pernah juara, tiba-tiba dia juara.
Langsung diundang kemana-mana, pertunjukan film, red carpet, wah dapat perhatian 3 tahun. Tapi semua orang sedang bertanya, ini juara beneran atau hanya karena yang lain lagi kurang mood? Gitu kan. Makanya dia juara 1. Bener 3 tahun kalah sama yang dari Amerika. Dan siapa yang dari Amerika? Waktu kecil sampai umur sekian tahun saya lupa, nanti tak tonton lagi. Asma setiap hari, terus dipakai oksigen. Tapi ibunya memberkatakan, suatu hari kamu akan jadi anak yang sehat, anak yang kuat, bisa berlari dengan kuat, bisa jadi atlet juara 1 dunia, dapat medali olimpiade. Asma diciptakan, diperkatakan dari yang tidak kelihatan. Kata-kata kelihatan nggak? Enggak kan? Ya kan? Asma kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Alamiah. Dan orang akan ngomong gini, kamu nggak bisa napas, nafasmu sesek, nggak usah dikasih tahu, sudah tahu nafasnya sesek. Kamu ciptakan yang baru dari yang tidak kelihatan kan? Sembuh kamu, bernafas dengan lega dalam nama Tuhan Yesus, nafasmu lega, tidak perlu alat bantu, tidak perlu oksigen. Ada nafas kehidupan mengalir. Ciptakan. Nah, tadi gambar dan rupa. Udah kita kasih seragam. Tentara, gambarnya. Rupa itu, keserupaan itu apa yang di dalam yang memancar keluar. Jadi yang sinkron di dalam dengan di luar. Di dalamnya apa? Di dalamnya kamu tahu nggak otoritas? Murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun kan? Udah mirip tuh. Orang-orang lihat semua apa? Kamu cara ngomongmu aja sama kayak dia. Aksenmu sama. Gitu. Nih, kalau nggak percaya nih, saya kasih contoh nyata. Kemarin saya coba sama Mami. Semoga masih ada ya. Mic-nya mana ya? Siapa? Kemarin saya dengerin sekilas sama Mami. Depi ya? Bukan. Terus tak dengerin lagi. Oh, bukan. Katanya gitu ya. Tapi itu mulai ada miripnya. Caranya motong lagu. Kalian udah dengerin belum? Waktu anaknya Pastor Philip Mantova khotbah bareng sama bapaknya. Mesnya belum. Tapi gambarnya udah. Cara ngomongnya, cara tertawanya, cara motong katanya, cara bercandanya, cara nyapa orangnya. Likeness di dalam pengurapannya. Ya kan? Pengurapan itu tidak bisa ditiru. Tidak bisa di copy paste, tidak bisa diimitasi begitu. Ini yang di dalam. Buktinya apa? Murid Tuhan Yesus, semua orang bilang, dari cara bicaramu nih kamu muridnya. Mau bergaul terus kok cara ngomongin gitu. Tapi waktu Tuhan ada badai, Tuhan Yesus tidur tenang. Muridnya panik. Gitu. Image-nya, gambarnya sudah sama. Rupanya belum. Seragamnya sudah Kopassus. Dalamnya Satpam. Memang Yehuda, contoh yang pas saya udah bergumul siapa jadikan contoh. Nggak apa-apa ya. Gitu ya. Supaya dia beneran jadi Kopassus di dalamnya. Ya kan gitu. Ya, no. Jadi waktu dia dengar ledakan, santai memang itu kok. Ngerti kok perkiraan jaraknya ledakan berapa. Jarak musuh di mana. Gitu. Sering ngomong gitu. Saya pernah main paintball, tembak-tembakan itu loh. Memang saya menang. Ditembakin nggak itu. Tapi setelah itu badan saya sakit semua. Karena saya nggak pernah latihan. Dan tiba-tiba saya merangkak di selokan-selokan itu. Nyerang mereka dari belakang. Orang yang mati terakhir. Saya nembakin mereka dengan itu. Tapi nggak pernah latihan. Di situ saya sadar dulu, saya bertanya, ngapain sih tentara ini perang nggak tiap hari latihan? Karena begitu waktunya perang, kalau kamu nggak tiap hari latihan, nggak bisa. Tinggal di dekat akademi militer di Magelang. Paris, jam 3 pagi dengar suara tembakan, jam 3 pagi dengar suara trompet dibunyikan, mereka nggak kasih tahu loh. Besok bangunnya jam 4 ya, nggak ada gitu. Memang musuh kasih tahu, besok kami mau nyerang ya, gitu nggak ada kan. Jadi harus siap kapanpun.
Jadi ini gambar dan rupa. Tuhan mau menciptakan Adam segambar dan serupa. Tapi ayat 27 ternyata belum. Rupa itu proses, rupa itu ketaatan, rupa itu dari pimpinan Roh Kudus. Diurapi itu supaya kita ngikutin dan semakin serupa. Gitu loh. Gambarnya sudah, rupanya belum. Gitu loh. Cara ngomongmu, coba nanti kamu lihat itu ya. Hati anak, hati bapak judulnya. Ada 5 khotbah Pastor Philip Mantova dengan anak. Itu kelihatan sekali. Cara ngomongnya, cara motong kalimatnya, cara ininya. Wah. Gitu. Tapi keserupaannya yang di dalam, di luar. Itu butuh proses terus. Gitu. Nah Tuhan mau kita juga tidak hanya segambar dengan dia. Jadi segambar itu kenapa? Binatang-binatang itu dulu kalau lihat hewan takut. Makanya dia ciptakan manusia segambar. Supaya binatang-binatang begitu lihat manusia seperti lihat Tuhan. Tapi kan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Gitu. Dipulihkan di dalam Kristus. Gambarnya udah dipulihkan. Gambarnya dipulihkan kapan? Waktu Tuhan Yesus menebus kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru. Ini. Sebenarnya bukan sudah. Baru itu, saya baca ya. Baru itu bukan sama kayak to be is gitu ya. Sudah gitu, bukan. Ini sedang menunjukkan adanya perubahan dari kondisi, keadaan atau tempat. Jadi ini progres. Yang baru itu sedang terus dikerjakan oleh siapa? Yang mengurapi, yaitu Roh Kudus. Kristus bisa melakukan itu semua karena pengurapan turun dalam dirinya. Karena dia dipimpin oleh Roh. Coba baca ayat ini, Lukas. Saya suka sekali terjemahan baru 2. Lukas 3 mungkin ya. Enggak ada. Lukas 4. Tapi saya mau kasih perbandingan. Matius 4. Markus 1 aja. Lebih jelas. Markus 1 ayat 12. Tuhan Yesus diurapi Roh Kudus, ya kan? Bahasa Indonesia 1 coba. Markus 1 ayat 12 apa? Salah satu. Markus 1 ayat 12. Bahasa Indonesia 2 ya. Segera sesudah itu Roh mendesak dia ke padang gurun. Jadi kalau di Lukas 4 tadi ya, Lukas 4 ayat 1, coba buka. Yesus penuh Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Nanti ayat 14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi semenjak diurapi itu, pimpin terus. Roh mimpinnya juga kemana-mana. Padang gurun loh. Didesak oleh Roh ke padang gurun. Sekarang hidupmu bukan dipimpin oleh apa yang kelihatan, yang alamiah, yang kamu bisa rasa, bisa pikir, bisa bayangkan. Bukan. Tapi oleh apa yang Roh Kudus katakan di dalam dirimu. Oleh apa yang Roh Kudus gerakkan, oleh apa yang Roh Kudus tuntun. Lewat apa? Lewat salah satunya mimpi dan penglihatan. Lewat firman. Itu kan dikatakan kisah para rasul. Gitu loh. Orang-orang muda akan dapat penglihatan. Orang-orang tua akan dapat mimpi. Yang lain akan bernubuat. Ya kan? Ini cara Tuhan memberi pimpinan yang tidak kelihatan, yang rohani, yang surgawi. Jadi jangan ngomong begini, Bapak terlalu ngeroh. Saya
Wah, ini surgawi. Saya mau mengaktifkan apa yang sudah ada di dalam diri saya, di dalam Kristus yang memang masih sedang menjadi, coming, berproses, belum selesai. Gambarnya sudah ada, rupanya belum nyata. Kenapa kok rupanya belum nyata? Karena semua yang ketemu Tuhan Yesus dengan pengurapannya, orang di Gerasa, rohnya 6.000, langsung seketika itu juga nggak perlu terapi, nggak perlu konseling, nggak perlu berkali-kali. Kenapa kok ketemu kita terus doain 3 kali, 5 kali? Itu kan masalahnya kan itu. Karena rupa kita belum jadi nyata. Kenapa kok ada badai kita masih takut? Tuhan Yesus tidur tenang. Itu bedanya. Kenapa kok ada punya roti satu, murid-muridnya masih gini? Dia ngomong gitu karena kita nggak punya roti. Tuhan Yesus ngomong, loh, kamu udah pernah lihat 5 roti, ngasih makan berapa? 5.000. Sisanya berapa? 12 keranjang. Oke, yang waktu 4.000 orang, berapa rotinya? 7. Sisanya berapa? 7 bakul juga kan. Kok kamu ngomongin roti? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah khawatir masalah roti. Karena waktu dia lapar, manusia jasmaninya, murid-muridnya cari makan. Tapi waktu dia balik, dia bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini loh. Jadi kalau kita cuman hanya natural kelihatan, iya, keturunan Adam. Tapi kita ini ciptaan baru di dalam Yesus. Kamu pakai nggak? Kamu exercise nggak? Orang tiba-tiba bisa lari, ya kan? Nathan misalnya, pengen aku lari di bawah 10 detik 100 meter. Ya, coba aja. Dia itu sudah bertahun-tahun setiap hari untuk mengurangi 0,00 sekian detik aja. Statnya dirubah. Ada yang statnya, keren banget. Statnya itu larinya gitu. Yang lain statnya jelek tapi dia bisa ngejar setelah berapa meter. Gitu. Setiap hari dia bilang, every day in my life. Whole year. Setiap hari sepanjang tahun 365 hari. Gak kalah sama supermarket, IGD, 24 jam. Every day in my life, the whole year. Preparation. Siapan untuk bertanding. Tidak ada pertandingan yang menjadi kejutan buat hidupku. Ngomongnya gitu. Bisa nggak tiba-tiba kamu melihat orang sakit dan di dalam hatimu sembuh, jalan dalam nama Tuhan Yesus, jalan pasti. Gimana Pak? Paru-paru saya tidak berfungsi, pasti ada yang baru. Itu Tuhan bisa bikin. Karena kamu bisa lihat nanti, terutama yang udah dikasih dengan itu, tapi nggak langsung. Ayat ini ngomong ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya bergerak dulu. Tandanya ngikutin. Kalau kamu nggak bergerak, tandanya nggak ada. Bukan tanda-tanda itu di depan orang percaya. Jadi udah mujizat terus, baru kamu bergerak. Nggak ada. Tandanya di mana? Di belakang. Kita bergerak dulu, melangkah. Nanti tandanya mengikuti. Kalau belum mengikuti, bergerak terus sampai dia mengikuti. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambah. Kok belum ditambah? Cari lagi dong. Jangan balik arah. Kebalik dong. Gitu. Wong belum diberi, belum mengikuti, kok kamu sudah sekarang cari makanan, cari pakaian. Gitu. Kamu kerja. Tapi nggak salah sih. Balik. Dipanggil raja segala raja dan kamu milih untuk ngikutin. Sebenarnya suka statementnya. Oke, nggak ada di sini ya. Tapi kapan hari dia ngobrol, dia ngomong gini. Dulu saya menghamba kepada bos saya. Saya berdoa itu betul-betul jadi di hidupnya. Sekarang saya mau menghamba sama Tuhan Yesus. Dia betul-betul punya hati begitu. Dulu dia bilang, dia punya bos ya, punya tambang, punya perusahaan, punya apa-apa. Dia aja mau menghamba sama manusia. Yang kelihatan yang terbatas, yang alamiah. Sekarang dia mau menghamba sama Tuhan Yesus. Maka yang lain ini bonus, ngikutin. Ini bukan persoalan lah pasti Tuhan Yesus. Gitu. Gak ada. Dia bisa membuat pakaian nggak rusak 40 tahun. Kasih yang baru juga bisa. Terus ngasih contoh apa? Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung ini, ya kan? Saya nggak bilang terus kita nggak kerja, bukan. Tapi ikutin pimpinan Roh Kudus yang mengurapi Yesus, yang menjadikan hidupnya yang manusia sebenarnya sama-sama seperti kita, ya kan? Kenapa kok dia dijadikan sama, gitu loh? Supaya kita ini, oh iya, iya, gitu.
bisa lapar, dia bisa takut, dia bisa sedih. Kedukaan yang besar ketika melihat kematian kan, gitu. Karena itu musuh paling besar, musuh terakhir yang dikalahkan, kematian. Dia lihat Lazarus itu, kok sedih sih sama kematian? Tenang aja, dia bilang gitu. Kamu bergantung sama yang kelihatan sih. Ya kan? Itu yang diomongin Elisa. Tuhan buka matanya. Kenapa kok Elisa tenang-tenang aja? Gitu. Datang ke itu, Elia atau Elisa yang 3 kali itu. Engkau hamba Allah dengan ini turun api. Elia kan? Gitu. Elia. Datangin prajurit 50 orang bawa senjata lengkap, nggak takut tadi. Hamba Allah ikut ini. Kalau aku hamba Allah api turun. Itu aja. Tidak sedang ngomong bahwa kita, oh ini semua. Enggak. Ini Tuhan Yesus itu dipimpin oleh Roh itu, ya kan? Mengucap syukur itu kunci besar. Karena begitu Tuhan Yesus mengucap syukur, 5 roti 2 ikan lipat kali ganda, gitu. Mengucap syukur itu kunci besar dan jadi nyata, seperti Mama bilang tadi, jadi nyata di daging. Kalau belum jadi nyata di daging, gimana? Kita berusaha menyeberangkan, ayo Tuhan, ini di mana masalahnya? Gimana? Karena semua itu supaya terjadi di bumi seperti di surga, gitu loh. Jadi kalau ada orang ngomong ngerong-ngerong, ya semua penglihatan supaya itu turun jadi nyata. Kalau lihat ribuan orang itu bukan cuma wow, lihat ribuan orang, lihat kemarin kayak gelombang-gelombang api turun itu sampai mereka nanti disambar turun, disapu gelombang, ngerasakan itu semua orang-orang muda datang dan itu kalau tadi kau lihat tanah di depan situ basah semua. Tadi sebenarnya saya dapat itu waktu Femas ngomong itu. Kamu kalau berdoa, kamu minta Tuhan mana? Tempat mana di Salatiga? Waktu kita nyembah tadi. Kamu tiba-tiba di roh kamu bisa di situ. Kamu bisa tiba-tiba di Pancasila. Kamu bisa tiba-tiba di UKSW. Kamu bisa tiba-tiba di Jalan Baru. Kamu bisa tiba-tiba di kampus mana. Gitu. Di roh kamu sedang berdiri atas tempat itu. Gitu. Di roh. Nanti ketika tiba-tiba di daging, kamu pergi ke tempat itu. Tiba-tiba itu jadi orangnya terbuka gitu. Tapi dia dimulai dari yang tidak kelihatan dulu. Saya tidak sedang ngajarin, ini kerangkanya. Selama ini yang kita lakukan, kita ngomongin, saya ngomongin langsung di prakteknya. Kok agak rumit, bukan Muan? Ini memberi dasar. Ya. Saya mau ngomong, nanti yang dengar rekaman ini, mungkin tidak akan ada penjelasan seperti ini 2 tahun ke depan. Inilah masa-masa memberi kerangka semuanya. Yang lain nanti harus dengerin rekaman ini. Tidak kelihatan, rohani, surgawi, asalnya dari mana? Bukan dari yang kelihatan, dari Roh Kudus yang mengurapi Kristus. Supaya dia bisa bertindak berdasarkan itu. Karena semua yang kelihatan diciptakan dari yang tidak kelihatan. Nah, kamu mau menciptakan atau mau hidup bergantung? Kenapa kok Tuhan Yesus bilang, hari ini cari yang tidak kelihatan kebenarannya. Begitu kamu dapat kebenaran. Caranya begini. Baca firman, baca, minta rema, minta firman. Terus minta rema, minta rema. Saya diberkati sekali ngobrol dengan Pak Herman. Saya nangkep bisa pakai terobosannya dalam doa untuk hal yang lain. Baca firman. Belum ada, baca lagi. Seringkali kita baru baca 2 pasal, 3 pasal, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak dapat rema. Baca lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Kalau perlu ya kalau memang 5 pasal itu 5 pasal diulangi lagi, 5 pasal diulangi lagi, diulangi lagi sampai dapat sesuatu. Itu cara beliau berdoa. 7 jam 50 menit. 4 jam 40 menit. Gitu-gitulah. Nah, kita baru baca 15 menit udah. Tuhan tidak bicara apa-apa. Siapa yang perlu? Kamu harus sampai dapat yang tidak kelihatan ini. Apa yang tidak kelihatan ini? Kebenarannya, kerajaannya, firmannya. Harus dapat itu. Karena begitu dapat itu, dia akan bisa menciptakan. Ini diciptakan. Ini bukan untuk diikuti. Ini untuk diperintah, ditaklukkan. Gitu loh. Kenapa kok Tuhan Yesus nggak khawatir? Karena dia bergerak berdasarkan ini loh. Dia kan lihat Bapaknya, dia dengar Bapaknya. Itu semua. Dia berdasarkan itu. Gitu.
Sekarang 2 Korintus 3 ayat 6. Saya selesai sebentar lagi. Korintus 3, sebentar. Saya baca ya, terjemahan baru biasa. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Sebentar, saya mau baca terjemahan lain. Terjemahan literal Indonesia. Juga telah membuat kami layak sebagai pelayan perjanjian baru, bukan mengenai tulisan, melainkan mengenai roh. Karena tulisan itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Padahal kamu baca firman, padahal kamu baca tulisan. Jadi kalau kamu hanya baca tulisan, bisa jadi pengetahuan, dia bisa jadi informasi, dia bisa jadi data. Orang bisa membuat eksegese. Tidak ada yang salah dengan eksegese. Eksegese berusaha mencari makna objektif, belakang sejarahnya, tata bahasanya. Ya, saya juga belajar itu. Kamu menggali, kamu lihat dari mana ditulis, kapan kira-kira ditulis, siapa ininya semuanya gitu. Tapi itu masih tentang tulisan. Dan tulisan hanya paling jauh membawa pengetahuan. Tulisan paling jauh membawa kepada yang jiwani. Bisa menyampaikan sesuatu yang membuat orang merasa, wow, luar biasa ya. Kok dia bisa mikir begitu ya. Tapi dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Karena hanya roh yang menghidupkan. Roh yang mengembusi, saya baca 2 Petrus 1, 20, 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Allah. Loh, kalau penulis ini menulis oleh dorongan Roh Kudus, kamu tidak coba memahaminya dengan pimpinan Roh Kudus, dengan terang Roh Kudus, dengan roh hikmat dan wahyu. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat firman. Kamu tidak dapat rema. Kamu tidak dapat kebenaran yang ketika diperkatakan itu sesuatu jadi. Seperti di Kejadian 1. Maka berfirmanlah Allah. Terang jadi, gelap langsung pergi. Berbentuk kosong, langsung tercipta. Gitu loh. Dari mana? Dari ketika dapat yang dari roh, bukan hanya yang tertulis. Yang tertulis minta diembusi roh, minta diembusi roh, minta diembusi roh, minta dihidupkan roh, minta supaya Tuhan aku bisa melihat, aku bisa menangkap yang rohani, yang dari Tuhan, yang dari Tuhan. Kamu dapat yang tidak kelihatan ini, kamu bisa menciptakan semua yang kelihatan. Kamu sedang hidup tidak natural, supranatural, di atas, melampaui yang kelihatan. Di atas, cara hidupnya begitu. Nah, saya sedang ngomong kemarin, banyak orang merasa dia supranatural kalau doain orang sakit, kalau penyembahan, tapi hidup sehari-hari tidak supranatural. Itu loh. Ngomong ada satu orang tentang pasangan hidup. Ngomong gini, enggak ada di sini kok. Semua usianya di atas saya, semua itu. Itu sih. Dia doain orang sakit sembuh. Kok cara berpikirnya natural, saya sedih loh. Lagi saya WA-in panjang lebar. Kamu cara berpikir, kamu tidak sedang supranatural. Itu. Sedang belanja ke Indomaret, ketemu orang di kasir bisa. Orang dikasih mimpi, kasih nomor alamat tempatmu tinggal, datang ke situ nyari kamu bisa. Orang itu bisa kok. Gitu. Sedang lihat yang di depan mata, anggota jemaat usianya, bapak-bapak semua sudah berkeluarga. Nggak ada. Salah. Kamu sedang berpikir yang natural. Kamu tidak sedang berpikir yang supranatural. Kamu tidak sedang ngerti bahwa ada yang tidak kelihatan, ada yang rohani, ada yang di surgawi, ada yang bisa digerakkan. Dan kita sebenarnya diajak Tuhan untuk jadi rekan sekerjanya, menggerakkan berdasarkan ini supaya jadi di sini. Jadi tidak tergantung kepada ini loh.
Masih makan kan? Saya juga nggak makan firman aja. Kenapa kok kamu, kita sebentar lagi akan makan dan minum roti dan anggur. Kalau kamu tidak punya pemahaman supranatural, roti secuil, rotinya agak besar, ya kan? Roti Wonder mungkin atau yang lebih enak, ya kan? Anggurnya mungkin 1 gelas gitu, mungkin dikasih wine lah, gitu. Agak enak. Kenapa kok cangkir kecil, roti secuil apa sih? Kalau kamu tidak ngerti yang supranatural, ya kan? Bahwa itu tubuh dan darah Tuhan, bahwa itulah kehidupan, bahwa itu menciptakan yang baru, bahwa ketika dia bersatu dengan daging kita ikut nyatu dengan dagingnya dia dan diikat dan tidak bisa bergerak sendiri. Darah kita, jiwa kita, yang jasmani, yang jiwani ini sedang diikat dengan yang rohani. Dan kemudian jadi satu, nggak ngikutin kehendaknya sendiri, tapi seperti kehendaknya Tuhan Yesus itu. Tapi kalau kamu nggak bisa ngerti itu, apa sih ini? Makanya orang-orang di Korintus kan kayak gitu. Bahasa roh mereka kencang. Saya nggak nyalain mereka bahasa roh kencang. Bahasa roh semuanya. Bahkan mungkin ngasih pengumuman pun bahasa roh menurut saya di Korintus itu. Itu eksesnya. Kan saya nggak khotbah dalam bahasa roh. Saya khotbah dalam bahasa Indonesia kan. Apa? Sampai mereka kalau situ mau perjamuan itu makanan sendiri, saling begitu, tidak ngerti bahwa ini tubuh dan darah Tuhan. Tidak menghargai itu. Yang rohani, yang surgawi, yang tidak kelihatan. Banyak hal seperti itu. Pengurapan kan nggak kelihatan. Sepertinya kamu diolesi minyak, sepertinya kamu ditumpangi tangan. Berkat itu kan supranatural. Gitu loh. Sepertinya kamu hanya diberi perkataan. Banyak orang pulang duluan, nggak nunggu berkat. Ya, kalau gereja-gereja yang semakin besar, nanti di luar parkirnya macet. Blessing itu jauh lebih berharga daripada macet-macetan di tempat parkir. Gitu. Tuhan itu penting, karena itu datangnya jangan sampai Tuhan datang duluan dong. Tidak sedang menghormati dia. Yang seperti itu. Kalau kita nggak ngerti bahwa yang ini menentukan yang ini, bukan sebaliknya. Karena kita bukan hanya ras Adam, kita ini ras Adam terakhir ini loh. Jadi bangsa umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu maksudnya yang sulung, yang ditebus dari semua yang lain. Kenapa diberi roh? Itu roh kesulungan, roh kudus di dalam kita. Yang lain kok enggak? Oh, yang lain enggak ngerti. Loh, yang lain belum diberi roh kudus di dalam dirinya. Yang lain hidup hanya berdasarkan ini loh. Kita di sini, tapi kalau cari apa yang lama tentang manusia jiwani, kamu sudah lahir baru, kamu sudah di dalam Kristus, tapi progresmu mandek. Kamu tidak sedang menjadi itu terus-menerus. Kamu tidak sedang dipimpin Roh Kudus. Kamu tidak mencari pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ngomong, kamu nggak dengerin. Hanya dipimpin oleh yang jasmani dan yang jiwani. Ya. Gimana caranya? Ini, serahkan sama Tuhan. Semuanya terbatas. Manusia rohani, hidup supranatural, manusia surgawi. Karena kita di dalam Kristus, ciptaan baru. Bangsa yang baru, Adam terakhir, bukan hanya Adam pertama. Ya kan? Yang itu dipimpin oleh yang roh. Gimana caranya? Minta. Terakhir, Roh Kudus. Ya kan? Jangan pernah merasa, udah pernah minta dipenuhi kok. Minggu lalu udah kok. Kenapa tadi? Penuhi lagi Tuhan. Penuhi. Karena dia tidak terbatas. Kita terbatas. Tidak ada salahnya kok. Tuhan tidak pernah ngomong gini, jangan sering-sering minta Roh Kudus. Cari, minta, ketuk. Ya kan? Hakim yang lalim aja ngasih. Apalagi Bapak yang baik, dia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Ya, persiapan boleh disiapkan.